Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Dunia pendakian memang tak pernah sepi dengan yang namanya kisah mistis. Mulai dari yang diganggu selama perjalanan, disesatkan, bahkan hingga dicelakakan. Namun pernahkah kalian mendengar nama daerah yang bernama Alas Lali Jiwo? Ya, sebuah hutan yang berada di Gunung Arjuna yang menyimpan sejuta kisah mistis yang juga sering menelan korban jiwa. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Sedikit info nih guys, Bang Bets memiliki sebuah produk kesehatan yang memiliki berbagai macam khasiat. Selain varian kayu putih yang dicoba Bang Bets, terdapat 6 varian lainnya. Ada wedang wuh, telang, rosella, laos, secang, dan sereh. Pembuatannya juga simpel nih guys, cukup masukkan rempah dan gula yang sudah tersedia dalam kemasan, lalu seduh dengan air mendidih. Agar lebih nikmat, tambahkan irisan lemon, lalu aduk dengan batang sereh sehingga aroma lebih nikmat. Produk minuman dokter herbal ini sudah memiliki sertifikasi halal, jadi kalian tidak perlu khawatir. Oh ya, link pembelian udah Bang Bets cantumkan di kolom deskripsi ya. Selamat menikmati. Oke, mari kita kembali ke cerita ya. Gunung Arjuna yang terletak di Jawa Timur memang cukup terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Gunung ini terletak di perbatasan Kota Batu yang berada di Kabupaten Malang. Salah satu spot yang paling terkenal di gunung ini ialah Alas Lali Jiwo, atau dalam bahasa Indonesia berarti hutan lupa jiwa. Alas Lali Jiwo merupakan sebuah kawasan hutan cemara yang rimbun dan juga hijau, yang konon juga penuh dengan misteri. Konon penamaan itu diambil karena ketika berada di kawasan itu, para pendaki bisa lupa diri, seakan menjadi linglung dan juga hilang arah. Terlebih untuk orang-orang yang memiliki niat jahat atau bahkan mereka yang melanggar pantangan-pantangan di hutan ini. Salah satu pantangan yang sering dilanggar oleh pendaki ialah sikap sombong mereka. Suka menantang dengan cara mengacukan norma-norma yang ada. Dikarenakan hal itu, makhluk halus di sana seringkali menjahili pendaki yang sombong dengan membuatnya tersesat ke dalam jalan mistis yang tak ada ujungnya. Dan ini adalah kisah seorang pendaki yang menceritakan pengalamannya ketika menaiki Gunung Arjuna. Kala itu, ia mendaki Gunung Arjuna bersama dengan 7 orang temannya. Ia mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar. Di dekat pohon itu juga berdiri 2 tenda. Saat malam hari, salah seorang temannya yang bernama Hadi berniat untuk buang air kecil. Namun ditunggu lama, si Hadi tak kembali ke tenda. Saat dipanggil pun, tak terdengar jawaban apapun darinya. Teman-teman yang sebenarnya sudah mau tidur pun harus dibangunkan kembali untuk mencari keberadaan Hadi. Sejenak mereka mencari, ternyata Hadi ditemukan tepat di bawah pohon besar itu, sudah dengan keadaan yang linglung. Teman-teman Hadi pun berusaha mengajak Hadi kembali ke tenda. "Hat, ayo Hat, ayo, kamu ngapain di sini?" ujar salah satu teman Hadi. Dan akhirnya Hadi pun bisa tersadar dan mau ikut kembali ke tenda. Kemudian, tak lama setelah itu, saat semua sudah berada di tenda untuk tidur, Hadi malah kembali lagi ke tempat di mana ia buang air kecil tadi. Dan saat itu juga tak diketahui oleh teman-temannya. Pada pagi harinya, teman-teman Hadi baru tersadar jika Hadi sudah tak ada. Saat dicari di tempat di mana ia buang air kecil, di sana Hadi sudah tergeletak lemas. Teman-teman Hadi pun mencoba untuk membangunkan, namun tak berhasil. Saat diperiksa, mereka pun sangat kaget ketika mengetahui ternyata Hadi sudah meninggal.
Teman-teman Hadi pun panik dan memutuskan untuk turun agar bisa melapor di pos Gunung Arjuna. Dengan tandu yang mereka buat seadanya, mereka membawa jenazah Hadi agar bisa memulangkannya. Singkat cerita, jenazah Hadi pun akhirnya sampai di rumahnya di Surabaya. Keluarga Hadi sangat terkejut melihat Hadi sudah meninggal. Dikarenakan hanya beberapa hari yang lalu Hadi masih sehat dan tak memiliki riwayat penyakit apapun. Juga tidak diketahui apa yang menjadi penyebab kematian Hadi yang sebenarnya. Jenazah Hadi pun langsung dimandikan dan dimakamkan malam itu juga. Teman-teman yang saat itu mendaki bersamanya juga ikut memakamkan. Mereka menduga jika Hadi mengalami hipotermia. Namun hal yang mengganjal di hati mereka adalah kenapa Hadi bisa tewas di tempat di mana ia sebelumnya tiba-tiba linglung. Bahkan salah seorang temannya juga ada yang trauma berat hingga memutuskan untuk pindah dari kampung itu. Dikarenakan ia masih belum bisa menerima dan syok atas apa yang terjadi terhadap temannya. Singkat cerita, 7 hari berlalu saat tahlilan yang diadakan keluarga Hadi selesai. Salah satu teman Hadi saat itu sedang berjalan pulang dari tahlilan di rumah Hadi. Ketika melewati sebuah gang, ia melihat ada sosok yang muncul di sana. Perlahan mulai terlihat. Ternyata itu adalah sosok seorang yang ia kenali, yang mirip dengan Hadi. Sosok itu menggunakan pakaian yang persis pada saat Hadi naik gunung saat itu. Ternyata itu benar sosok Hadi. Si sosok itu pun terheran dengan apa yang sedang terjadi di rumahnya. "Hah, ini ada apa? Kok rame-rame gini?" ujar sosok itu. Teman yang melihatnya pun cukup kaget dibuatnya. Sempat ingin lari, namun ia memberanikan diri untuk mengecek Hadi sekali lagi. Dan benar saja, ia adalah manusia. Ia adalah Hadi. Si teman pun mengajak Hadi pulang untuk bertemu keluarganya. Keluarga Hadi juga terkejut dengan kedatangan sosok Hadi. Bahkan ketika melihat sosoknya, ibu Hadi pun akhirnya syok dan pingsan. Akibat kerusuhan yang timbul karena kedatangan Hadi yang sudah dinyatakan tewas 7 hari yang lalu, salah satu ketua adat di kampung itu pun diundang untuk dimintai pendapat. Tak lama, beliau pun datang. Setelah berdoa meminta jalan keluar, sang tetua kampung memberitahu agar sosok Hadi itu jangan masuk dulu ke rumah, karena diyakini bahwa itu bukan sosok Hadi yang asli. Sang tetua kampung dan juga warga sekitar akhirnya memutuskan untuk membongkar makam Hadi lagi untuk memastikan siapa yang sudah dikuburnya seminggu yang lalu. Sang tetua berkata kepada ibu Hadi, jika yang dimakamkan dulu adalah benar jasad Hadi, maka yang datang ini bukanlah Hadi, melainkan jin yang menyamar. Malam itu juga, tetua adat, Pak RT, dengan didampingi oleh banyak warga dan juga keluarga Hadi sendiri, membongkar kembali makam Hadi. Beberapa saat, jenazah pun didapatkan. Ketika kain kafan dibuka, ternyata yang dikuburkan itu bukanlah mayat Hadi, melainkan hanya gedebok pisang. Warga pun terkejut, dan karena alasan itu, Hadi pun akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Ibu Hadi juga langsung memeluknya sambil menangis karena ia masih tak menyangka jika anaknya benar-benar masih hidup. Keesokan harinya, sudah banyak tetangga yang penasaran dan ingin mendengar cerita Hadi yang sebenarnya. Dan Hadi pun menceritakan apa yang menimpa dirinya. Saat itu, di area alas Lali Jiwo, Hadi memang minta izin ke temannya untuk buang air kecil di sebuah pohon besar. Namun di sana, ia bertemu dengan sosok orang tua yang membawa sebuah cangkul di baunya. Sembari ia menatap ke arah Hadi. Hadi sempat izin, namun kakek tua itu hanya terdiam. Setelah Hadi selesai kencing, kembali Hadi melihat sosok kakek itu memandang dengan tatapan marah dan menunjuk ke arah Hadi.
Dan setelah itu, tiba-tiba Hadi pun tak sadarkan diri dan ditemukan oleh teman-temannya. Kali kedua, saat Hadi ditemukan tak ada di tenda. Malam itu, Hadi mengaku dipanggil oleh sosok orang tua tadi. "Kamu ikut saya," kata bapak itu. Hadi sempat menolak, namun si bapak itu tetap memaksa. Hadi dipaksa tetap ikut dan dibawa ke sebuah rumah berbahan bambu, semacam sebuah rumah gedek yang berada di tengah hutan. Si bapak itu hanya tinggal bersama istrinya. Setelah masuk, Hadi pun disuruh untuk tinggal di dalam sebuah kamar yang hanya ditutupi dengan kelambu dan dibiarkan begitu saja tanpa sepatah kata apapun. Di sini, Hadi sendiri bingung seperti orang linglung. Namun, saking lelahnya, akhirnya Hadi pun tertidur. Di malam itu, Hadi juga sempat terbangun. Penerangan lampu rumah hanya ada sebuah lampu lentera kecil, dan di luar juga sudah hutan belantara. Jalan setapak yang tadi sempat dilewatinya pun juga sudah menghilang. Hadi sempat merasa aneh, namun ia kembali untuk tidur dan memutuskan untuk mencari jalan keluar keesokan harinya. Besoknya, ia kembali terbangun dan mencari sepasang suami istri tadi. Namun, mereka sudah tak ada di rumah. Hadi pun akhirnya berinisiatif untuk keluar dari rumah itu dan mencari jalan pulang sendiri. Namun, Hadi tak bisa menemukannya. Ia masuk kembali ke hutan dan kembali berusaha mencari jalan. Namun terus saja, ia hanya kembali ke rumah itu. Dan pada intinya, Hadi hanya berkeliling di rumah itu saja, bahkan hingga sore hari. Akhirnya, Hadi kembali melihat sosok suami istri itu dan meminta mereka untuk mengantarnya pulang. "Tolong Pak, Bu, antarkan saya pulang. Teman-teman saya pasti nungguin saya, pasti mereka nyariin saya, Pak," pinta Hadi pada bapak itu, hingga ia menangis-nangis. Namun mereka tetap tak menggubrisnya. Si bapak hanya cuek terhadapnya, bahkan juga tak mengeluarkan sepatah kata pun. Hingga sampai keesokan paginya lagi, tiba-tiba sang istri merasa iba dan meminta suaminya untuk memulangkan Hadi. "Udah Pak, pulangkan aja anak itu. Kasihan dia." Namun di situ, si bapak masih saja cuek dan hanya memandangi Hadi. Tak menyerah, pada siang harinya, Hadi kembali memohon sambil memegang kaki ibu itu. "Bu, saya minta tolong Bu, antarkan saya pulang. Saya pengen pulang Bu," pinta Hadi. Dan sekali lagi, si ibu meminta kepada si bapak agar mau mengantar Hadi pulang. Akhirnya, si bapak memegang tangan Hadi, kemudian menarik tangannya. "Wis, ayo ikut aku." Hadi pun ditarik dan diantarkan pulang oleh bapak itu. Hanya sebentar, mereka keluar dari gubuk itu. Ia langsung menemui jalan, tepat di dekat pohon besar tendanya berdiri. Padahal, Hadi sudah sempat menjelajahi hutan sekitaran rumah itu, namun tak bisa menemukan jalan keluar. Dan saat Hadi menoleh ke bapak itu sudah menghilang. Hadi pun tidak terlalu mempedulikan itu. Ia hanya berpikir bagaimana caranya agar ia cepat bisa pulang. Hadi akhirnya turun dan izin ke pos. Sampai di pos, ia melaporkan kepada para penjaga pos dan menanyakan soal kelompoknya. Ketika dicek, si penjaga berkata jika mereka sudah pulang 7 hari yang lalu dengan membawa jenazah seorang temannya. Di sini, Hadi pun kaget jika ia sudah menghilang selama 7 hari lamanya. Dan terlebih lagi, ia mengira jika seorang temannya sudah tewas. Hadi pun pulang ke rumah dengan kondisi rumah yang sudah ramai dikarenakan banyak orang selesai tahlilan. Analisa dari orang pintar di kampung itu, saat itu Hadi disembunyikan oleh makhluk halus penunggu alas itu, yaitu seorang bapak yang berusia paruh baya dengan menggunakan pakaian zaman Majapahit. Kemudian, saat Hadi pertama tidur di rumahnya,
ia kembali bermimpi bertemu dengan sosok bapak-bapak itu. Dengan kasar, si bapak mencekik leher Hadi. Kemudian si bapak berkata, Kamu tidak tahu siapa saya. Kamu jangan macem-macem sama saya. Saya Kuncen Arjuna di masa Raja Hayam Wuruk. Di sini, Hadi pun hanya bisa minta maaf dan juga meminta ampun. Hadi juga diingatkan agar ketika buang air kecil di hutan, itu ada tata caranya. Tidak sembarangan, karena kembali lagi, kita hidup tidak sendirian. Apalagi di area hutan yang memang terkenal angker. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, atau minimal mengucapkan permisi sebelum membuang hajat di tempat yang asing yang tidak kita ketahui. Mari kita terus pertebal iman dan jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.